Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Zaki. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini atau yang tidak hadir pada hari ini? Nihil. Alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Nah, pada hari ini kita ada semangat baru untuk sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalau misalnya ada buku selain biologinya tolong disingkirkan dulu, atau wadah makannya ditaruh dulu, disimpan dulu di bawah. Jadi yang ada di atas meja cuma ada buku saja. Topi-topinya simpanlah dulu yang habis upacara. Oke. Selanjutnya, siapa yang di sini hobi minum jamu? Atau saya? Ngapa hobi minum jamu? Enak. Menurut kamu jamu itu salah satu minuman apa? Tradisional. Ada efeknya enggak bagi tubuh? Efek negatifnya, efek sampingnya. Jadi kalau kita sering minum jamu itu bisa menyebabkan namanya banyak dampak positif bagi tubuh kita. Salah satunya apa? Bisa untuk kesehatan, sistem imun tubuh kita, pertahanan tubuh kita, dan bisa juga untuk kecantikan. Selain itu juga dia tuh bisa kalau misalnya ada bau badan dikit bisa menghilangkannya. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya fakta atau mitos kalau si jamu ini dapat mengurangi rasa gatal pada tubuh? Menurut kalian? Mitos. Kenapa mitos? Biasanya kalau ada timbulnya rasa gatal pada tubuh kita itu biasanya kalau misalnya kita udah bisa makan telur nih, kita paksain untuk makan telur, lama-lama tubuh kita mengalami namanya ada reaksi kan? Nah, reaksinya biasanya jadi bentuk gatal. Biasanya itu dinamakan orang itu namanya apa? Alergi. Alergi adalah salah satu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Jadi kita hari ini belajar tentang gangguan sistem pertahanan tubuh. Ibu kasih kalian soal pretest. Pretestnya kita pakai quizzes ya. 90, 95, 95. 32. Nunggu. Sudah dimulai? Alia ya 1. Nggak berapa persen? Selesai lah. Nah, berarti untuk pretest tadi kan terkait tentang bagaimana sih pengetahuan kalian terkait apa itu gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Apa sih kita motivasinya untuk belajar tentang gangguan sistem pertahanan tubuh ini? Supaya kalau kita tuh lebih aware dengan diri kita, bagaimana sih untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena apa? Kita kalau balik 2 tahun ke belakang kita terkena ada apa? Virus corona. Virus corona itu menyerang namanya sistem pertahanan tubuh. Jadi untuk kita ini bagaimana sih untuk mempertahankan sistem pertahanan tubuh kita supaya tidak terserang oleh namanya patogen dalam tubuh kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kalian dapat menjelaskan apa itu gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang kedua, untuk menentukan gangguan-gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang ketiga, kalian menganalisis gangguan sistem pertahanan tubuh. Dan keempat, kalian dapat membedakan macam-macam gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Apa manfaatnya pada pembelajaran pada hari ini? Diharapkan kalian tuh dapat mengetahui. Biasanya kalau yang dulunya tidak suka olahraga, sekarang sukanya olahraga. Misalkan yang dulunya udah suka makan sayur, sekarang harus bisa makan sayur atau makan makanan yang bervitamin. Karena apa? Sistem pertahanan tubuh kita itu dibentuk dari bahan-bahan alami. Terus juga yang biasanya suka begadang bisa dikurangi begadang. Karena apa? Kalau sudah terserang gangguan sistem pertahanan tubuh atau imunitas tubuh, kekebalan tubuh akan banyak gangguan atau penyakit yang akan kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Untuk mengganggu apa? Metabolisme dalam kinerja tubuh. Nah, kalau kata gangguan itu kan artinya di mana ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita yang merusak atau ikut berkinerja dalam tubuh kita. Jadi dia ikut bagaimana cara tubuh kita untuk bekerja ya kan. Nah, tapi zat asing ini bersifat patogen. Masih ingat kalau patogen, arti patogen? Asing yang patogen, merugikan. Merugikan bagi dalam tubuh kita. Karena apa? Dia akan mengganggu dari metabolisme dalam tubuh kita. Coba kalian perhatikan di sini. Di sini ada anak-anak yang sedang apa? Belajar. Apa bedanya anak-anak sedang belajar dengan yang kalian sekarang ini? Ada? Belajarnya di mana? Di rumah. Kalian belajarnya di mana? Di sekolah. Ngapa mereka belajarnya di rumah sedangkan kalian belajarnya di sekolah? Oh,
introvert boleh juga. Terus apa sih kaitannya dengan kayak tanda apa sih pita warna merah tersebut terhadap ada namanya bayi? Nah, coba kalian perhatikan video ini. Kompas. Kedengeran nggak suaranya ya? Ini bahwa anak-anak ada 14 anak yang mengidap HIV. Jadi dia biasanya harus di sekolah yang biasanya harus sekolah normal, tapi karena dia itu tidak bisa, karena masyarakat pasti berpikir, oh HIV pakai aku tertular, kalau disentuh nanti tertular. Nah jadi dia di anak 14 orang ini nih dimasukkan supaya untuk tidak bersekolah secara normal, atau dia bersekolah di rumah saja atau belajar di rumah. Tapi ada hak pada seorang anak itu bahwa seorang anak itu harus tempatnya belajar. Harus anak itu mempunyai suasana belajar sendiri. Jadi menurut kalian, berdasarkan video ini, kenapa seorang anak yang umur masih SD itu bisa terkena HIV? Genetik orang tuanya. Bisa udah kalau misalnya kita kena sentuhan saya ini baik, sudah masuk HIV? Tidak. Berarti dari faktor genetiknya orang tuanya. Tapi untuk di bagian awam atau masyarakat umum, bahwa mereka belum ada pemahaman terkait itu. Terus kok bisa sih orang tuanya bisa terkena HIV? Nah, nanti akan kita bahas bahwa ada berapa macam kasus terkait ada gangguan pada sistem pertahanan tubuh. Ternyata HIV itu adalah salah satu gangguan pada sistem pertahanan tubuh yang dibedakan menjadi 3. Angkat ini bahwa ada anak 14 orang yang berasal dari SD itu terkena HIV itu termasuk pada gangguan sistem pertahanan apa? Bagaimana seorang anak yang masih berumur 10 atau 11 tahun dia sudah bisa terkena HIV? Emang apa yang dilakukan orang tuanya? Bagaimana cara penyebaran HIV? Bagaimana cara pengobatan HIV? Apakah HIV autoimun dan alergi bisa disembuhkan? Nah, itu yang kita bahas pada hari ini. Ibu akan sudah kasih kalian, Ibu kasih kirim kalian LKPD. Kalian di situ ada 3 bahasan, yaitu ada lupus, ada Stephen Johnson syndrome atau SJS atau SSJS bisa disebut, dengan ada penyakit AIDS. Nah, dan kalian duduklah berkelompoknya. Masih ingat kan kelompoknya? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 6. Tempat duduk kok. Sudah? Itu masuk kelompok mana? Kelompok 4. Gabungi back mejanya. Bisa udah kamu gawe? Bisa, oh sudah bisa. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3 mana? 3, kelompok 5, kelompok 6. Nah, Ibu kasih LKPD-nya sudah Ibu share di grup, tinggal kalian lihat di situ. Terus pengerjaannya selama 25 menit. Sudah itu, bagilah peran kalian masing-masing untuk yang mana presentasi, yang mana untuk berdiskusi terkait kasus yang kalian pilih. Selamat mengerjakan. Kalian mau buat, dari kan ada LKPD kan, sudah Ibu kasih LKPD. Nah, LKPD-nya mau dibuat kalian infografis atau PPT atau poster, serah kalian, sesuai dengan kasus yang kalian pilih. Terkait materi sistem pertahanan tubuh. Ya. Apa? Ini, ya kalian kerjai. Yang mana yang bagian yang belum kan? Kalian simpulkan yang mana, bagilah siapa kalian jelaskan tentang terkait apa? Lupus. Kenapa kalian milih lupus itu ya? Selesainya jam enggak, 9 kurang, 8.45. 8.30 boleh. Ini sudah dibikin PPT lagi ya? Oke, inilah pas presentasi. Kalau kalian sudah, ya boleh kalian langsung ke ini. Tapi kesimpulannya, kesimpulannya belum ada ini kesimpulannya. Ini nggak usah apa-apa lagi, tinggal ambil kesimpulannya. Kalau kalian sudah ada apa-apa? Ya ini ada. Kalau sudah kesimpulannya, tinggal kalian gabungin apa sih lupus itu pemahaman kalian. Nah, kalau kalian mau nanya tentang terkait materi yang disampaikan oleh teman kalian, boleh juga. Tentang kan lupus, berarti yang ada yang bisa kalian tanyakan berarti tentang AIDS sama SD. Ada yang belum nih, cari dulu yang lain misalnya. Tinggal kasih lihat kalian belum? Kalian bahas tentang apa? Berarti yang akan maju kan ada lupus sama
AIDS kan, kalian boleh diskusikan mana lupus yang mana sih, sindrom itu masuknya di bagian mana, apakah autoimun atau imun diferensiasi atau alergi. Jangan lupa buat kesimpulan kamu tuh. Nanyo kalau misalnya kalian maju presentasi. Hah? Bagian apa kalian? Apa? Mana kalian? Sudah. Yang kasih tadi tanya. Kalau kalian sudah yakin dengan jawaban kalian, ya sudah. Pratika dulu ke depan, kan kawannya mau presentasi. Oke, Pratika ke depan, kawannya mau presentasi. Siapa yang moderatornya? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan pada hari ini kami ingin mempresentasikan materi yang sudah kami buat tentang studi kasus HIV atau AIDS. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu walaupun sudah kenal semua. Nama saya Mas Aina dari Ranwari. Untuk materi pertama, Wow, bebas. untuk yang pertama, apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan? Sistem kekebalan tubuh Sistem kekebalan tubuh yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Tubuh tidak mampu melawan virus dan bakteri sehingga seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Mengapa sampai sekarang belum ada obat HIV atau AIDS? HIV memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh yang obat pun tidak dapat mencapainya, alias tidak dapat terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Virus yang bersembunyi ini dapat muncul kembali nanti, sehingga menjadi sulit untuk dihapus secara permanen. Virus HIV cepat berkembang biak dan berevolusi, sehingga mempersulit pengembangan obat yang efektif. Virus HIV juga dapat mengalami mutasi sehingga lebih resisten terhadap obat yang ada. Virus HIV sangat sulit untuk dihapus. Virus ini menyerang sel-sel darah putih yang disebut CD4 atau sel T helper yang penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam sel-sel ini dan menyalin dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk dihapus oleh sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, penelitian untuk menemukan obat yang efektif untuk HIV atau AIDS memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, uji klinis obat baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika Anda mengetahui bahwa salah satu keluarga Anda penderita HIV atau AIDS? Hal apa yang harus kita lakukan bagi diri kita dan penderita tersebut? Yang pertama itu jangan menghindar, karena virus HIV ini hanya menular melalui hubungan seksual, paparan darah atau cairan tubuh penderita. Berarti berjabat tangan, berpelukan, atau sekedar bersentuhan dengan penderita HIV itu tidak akan menularkan virus tersebut. Selanjutnya, ajak ke dokter. Jika Anda memiliki anggota keluarga dengan perilaku beresiko HIV, ajak mereka untuk memeriksakan diri ke dokter guna mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya. Lalu yang terakhir, berikan motivasi kepada mereka. Jangan dihindari. Penilaian orang-orang luar mungkin akan sangat mengganggu dan memengaruhi beban mental seorang penderita HIV. Oleh karenanya, motivasi serta dukungan dari keluarga dan sanak saudara adalah segalanya bagi penderita HIV. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi HIV atau AIDS. Yang pertama adalah jarum infus yang terinfeksi. Jika tertusuk jarum bekas seseorang yang mengidap penyakit AIDS atau menggunakan jarum yang diberikan lewat selang infus yang terdapat darah pada selang infus tersebut, maka kemungkinan bisa menular. Dan yang kedua adalah hubungan seksual tanpa pengaman. AIDS dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti cairan sperma atau cairan vagina. Adapun rute penularan AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual. Kemudian dari faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut, solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya adalah yang pertama, penggunaan jarum infus yang terinfeksi, menghindari penggunaan jarum infus dengan cara menggunakan jarum infus yang steril atau bersih. Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengaman, setia kepada satu pasangan dengan menghindari bergonta-ganti pasangan. Atau bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Untuk kesimpulan materi HIV dan AIDS yang bisa saya paparkan adalah gangguan sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 3, yaitu imunidefisiensi yang biasanya menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti AIDS dan HIV. Gangguan alergi yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti makanan, minuman, dan obat. Gangguan autoimun, penyakit yang menyerang sel-sel aktif di dalam tubuh. Sebagian besar penyakit ini belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga dan ditekan agar tidak timbul flare.
Pengobatan untuk menangani kondisi ini tergantung pada jenis penyakit yang diidap, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Sudah? Ini pertanyaannya buat ini. Siapa yang mau menanya? Itulah dia tadi paparan yang bisa kami sampaikan tentang materi HIV atau AIDS. Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Adakah yang mau bertanya dengan kelompok HIV sama AIDS? Ya, boleh untuk kelompok 1. Sabar Dam. Lagi Dam. Perkenalkan, nama saya Adam dari kelompok 1. Apakah ada contoh selebriti yang terkena HIV AIDS? Selebriti. Mau langsung jawab atau ada selebriti atau artis yang sekarang Indonesia ya? Indonesia atau luar negeri? Yang mana aja bebas. Yang terkena HIV atau AIDS? Ada. Ada siapa? Boleh. Vokalis Queen, Freddie Mercury. Nah, kok dia bisa terkena HIV atau AIDS? Karena hubungan seksual dengan cowok. Oh, Gay. Sudah terjawab? Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Ya, boleh dari kelompok, aduh nggak tahu, 6. 6. Sudah ini? Terima kasih atas izinnya. Mengapa AIDS tidak bisa disembuhkan? Apa alasannya? Alasan AIDS tidak bisa disembuhkan. Kenapa dia salah satu penyakit yang tidak ada obatnya, maksudnya? Jadi salah satu alasan mengapa HIV belum ada obatnya, karena HIV itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Jadi dia nggak ada obatnya, tapi ada terapi buat ngilangin gejalanya gitu loh. Jadi buat bukan menyembuhkan tapi mengobati aja kayak gitu. Kalau ada lagi, sudah jadi lagi. Ayo boleh sekali lagi. Ya, pertanyaan terakhir ya. Yap. Jangan ngampuk. Kamu boleh. Agak maju. Nah, nyala. Apakah nyamuk menularkan HIV? Wah, teman-teman bertanya yuk. Menurut kalian apakah nyamuk itu sebagai penularan HIV? Tentu saja tidak ya, karena kalau HIV ditularkan oleh nyamuk, kayaknya sebagian dari kita ini penderita HIV semua. Jadi kenapa nyamuk ini tidak menularkan HIV? Karena virus HIV itu bukan disebabkan oleh gigitan nyamuk, karena nyamuk itu bukan reservoir yang baik untuk si virus, sehingga tidak akan bisa berkembang di nyamuk. Jadi pokoknya virus itu nggak bisa berkembang di nyamuk gitu. Penularannya sesama manusia. Baiklah, sudah cukup ya atas jawabannya. Kelompok 4 sudah ya? Oke. Yaudah, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lupus. Nah, majulah lupus. Boleh. Oke, lupus. Ayo. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi tentang program studi tentang lupus. Tapi pertama-tama mari kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mati Al-Hafiz. Nama saya Yusuf Lafi Ramadan. Ada Muhammad Kurniadi. Nama saya Zaki Mahyudi Putra. Nama saya Muhammad Ataya Hadi. Saya Muhammad Taufik Fahri. Marilah kami akan memulai presentasi kami sekarang. Apakah lupus? Lupus merupakan bagian dari autoimun yang disebabkan antibodi menyerang jaringan tubuh sendiri. Setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar 16.000 kasus baru lupus. Salah satu penderitanya ialah popstar Selena Gomez. Kenapa Selena Gomez harus transplantasi ginjal karena lupus? Karena ginjal terpengaruh oleh autoimun. Jika tidak mencuci darah, maka ginjal akan mengalami kerusakan yang parah hingga mencapai kegagalan ginjal. Apa faktor yang mempengaruhi lupus? Faktornya adalah faktor genetik. Contoh pada Selena Gomez, ayahnya mengidap penyakit lupus nephritis yang menyebabkan komplikasi ginjal. Namun juga dipengaruhi. Nah, di sini apa solusi untuk menghadapinya? Mungkin pertama adalah mengonsumsi obat-obatan. Yang kedua, hindari aktivitas yang memicu lupus. Dan 3, hindari rasa stres. Selanjutnya, ada juga beberapa cara-cara untuk mencegah lupus. Di sini terdapat 4 cara untuk mencegah lupus. Yang pertama adalah hindari paparan sinar matahari langsung, kelola stres, meditasi dan tidak cukup, tidak merokok, dan kontrol rutin ke dokter. Baik, selanjutnya kami akan membuat kesimpulan, yakni kesimpulan kami. Autoimun bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, seperti yang terjadi dengan artis yang ada di PPT kami, yakni Selena Gomez, yang harus transplantasi ginjal karena autoimun tidak dapat membedakan yang buruk dan yang baik untuk tubuh, sehingga antibodi dapat menyerang imunitas. Hal ini mempengaruhi kesehatan ginjal, sehingga jika tidak mencuci darah akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi. Baik, sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok berapa yang bertanya? Perkenalkan diri. Oh, kelompok 3. Dua pertanyaan ya.
Perkenalkan, saya Nyayu Ahya Kaisha dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, ada nggak sih gejala atau kayak ciri pertama yang kita buat ketahui kita kena lupus atau enggak gitu? Gejala awalnya apa biasanya? Gejala awal dari seseorang terjangkit dari penyakit lupus. Lupus ini termasuk dari penyakit apa? Autoimun. Langsung jawab apa pertanyaan satu lagi biar ditampung? Tampung dulu. Tampung dulu boleh. Selanjutnya. Dari kelompok 2. Ini. Perkenalkan, saya Nanda Putri Wijaya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah penyakit lupus dapat menyerang bagian tubuh yang lainnya? Jadi bagian lupus ini apakah bisa menyerang bagian tubuh yang lainnya? Apa sih yang biasa diserang bagian lupus ini? Langsung jawab, gimana? Langsung jawab. Langsung jawab satu. Nggak jadi dua aja. Dua ya. Oke, baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Yuahya. Kalau tidak salah pertanyaannya adalah gejala awal dari lupus kan? Izinkan saya menjawab. Gejala awal dari lupus itu bervariasi. Dia itu dapat berupa kelelahan, nyeri sendi, ruam, dan demam. Nah, secara bertahap, gejala itu akan berkembang atau kambuh. Lebih parah lagi. Area nyerinya itu biasa menyerang di bagian otot. Jenis nyerinya nyeri di bagian dada. Bisa juga di seluruh tubuh, seperti penyakit-penyakit lain di seluruh tubuh, seperti anemia, demam, kelelahan, atau malaise. Mulutnya juga akan terasa kering, kulitnya ruam bersisik atau ruam merah, rambut rontok atau kerontokan rambut, umumnya air seninya berdarah, fenomena Raynaud, gangguan depresi, dan kegelisahan. Pembengkakan, penurunan berat badan, retensi air, ruam pada wajah, sakit kepala, sendi tegang, atau sensitif terhadap cahaya. Terima kasih. Apakah menjawab pertanyaannya? Pertanyaan satu lagi, bagian mana yang biasa diserang oleh penyakit lupus ya? Baik, jadi pertanyaannya adalah bagian apa saja yang diserang oleh lupus? Jadi bisa menyerang berapa bagian? Kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Itulah mengapa ada transplantasi ginjal. Dan sedangkan penyebarannya tidak seperti AIDS, lupus tidak bisa menyebar dari orang ke orang. Ada yang mau menanggapi terkait itu bagiannya? Apakah menjawab pertanyaannya? Ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan yang diberikan untuk kami lagi, bolehlah kami akan menutup presentasi kami hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh tangan dulu. Terus sisa imun tadi ada 3 kan? Kalau misalkan perhatikan dulu ngadep depan. Oke, kalau imunodefiensiasi itu artinya apa? Di mana menurunnya keefektifan suatu tubuh kita seperti jamur. Nah, dari sini dari virus, bakteri sama jamur ini dia masuk ke dalam pertahanan tubuh kita. Apabila pertahanan tubuh kita itu mengalami penurunan keefektifan. Jadi penurunan keefektifan itu menurun dalam tubuh kita tidak dapat, belum ada obatnya, tidak dapat disembuhkan. Kenapa tidak dapat disembuhkan? Karena dia yang diserangnya adalah sel T sama sel B, salah satunya sistem imun tubuhnya yang merusak total. Kalau ibaratnya kacau lah rusak total bisa balik lagi? Enggak. Nah, itulah bagian sindrom imunodefiensiasi. Contohnya apa tadi? Pada bagian penyakit AIDS. Bedanya kalau autoimun ini diserang oleh salah satu artis kita siapa? Asanti kalau Indonesia kan, bisa juga Selena Gomez. Nah, apa beda autoimun sama imunodefiensiasi? Kalau autoimun, kalau setiap tubuh kita itu kan ada namanya sistem pertahanan tubuh atau protek. Nah, si bagian autoimun ini dia tidak bisa mengenali sel tubuh kita yang asli dengan benda asing yang masuk. Jadi dia ibaratnya ada tamu yang masuk, tapi yang dianunya itu orang rumahnya, jadi kayak senjata makan tuan. Jadi dia ini menyerang sel asli di dalam tubuh. Kalau misalnya sel aslinya yang diserang, tapi sel asingnya yang tidak diserang, artinya sel asing yang bersifat patogen itu dapat menyebar luas. Itulah bisa menyebabkan penurunan pada autoimun. Autoimun ini bisa juga difaktorkan bagi ada faktor lingkungan, genetika, atau pola kehidupan. Apakah autoimun bisa disembuhkan? Sama, dia juga tidak bisa disembuhkan. Walaupun tidak bisa disembuhkan, tetapi pada penyakit autoimun sama AIDS ini bisa ada namanya terapi atau pengobatan supaya mempertahankan lama kehidupan mereka. Jadi tidak bisa diobati tapi bisa dikontrol. Kayak misalnya orang diabetes harus disuntik insulin terus. Nah, itu juga pada penyakit AIDS sama. Mulai lagi. Nah, jadilah. Oke. Posisinya. Oke. IPA 1. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada satu jenis obat yang tidak bisa dikonsumsinya. Itu tergantung dari si tubuhnya itu. Misalkan dalam si tubuhnya itu biasanya orang biasa bisa minum bodrek.
tapi dalam tubuhnya ternyata berbentuk antigen dalam antibodinya itu dia tidak bisa membentuk suatu bisa cocok dengan si bodrek. Berarti dia tidak bisa minum bodrek. Berarti kalau dia sakit demam, disarankan untuk mengkonsumsi obat yang lain. Jadi dia perhatikan dulu ke depan, jadi dia spesifis. Jadi tergantung jenis obatnya yang tergantung kondisi dari tubuh si penderita. Jadi tergantung si tubuh itu apa. Makanya kalau misalnya alergi Stephen Johnson ini tidak bisa kita tidak tahu bisa harus ngejudge orang yang biasa cokan OSJS ini adalah orang yang biasanya obat bodrek atau obat pusing paracetamol, tidak bisa karena kondisi dalam tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ada lagi? Apa? Autoimun melawan kanker. Sudah. Kanker itu adalah sel yang memakan jaringan lain kan? Nah, yang pada sistem pertahanan tubuh ini pasti kalian tahu kalau misalkan biasanya sel darah merah dimakan sel darah putih ya kan? Atau sel darah putih dimakan oleh sel darah merah kan? Komponen darah kita ada 3 kan? Sel darah putih, sel darah merah, sama keping darah. Biasanya kalau untuk penyembuhannya dia menggunakan bagian sumsum belakang. Karena menurut ibu, kalau misalnya sistem pertahanan tubuh ini yang paling berperan aktif itu adalah sel darah putih atau leukosit. Kenapa? Karena leukosit ini berfungsi untuk sebagai protek dari bibit-bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagian di mana? Dia ada bagian granulosit sama agranulosit. Jadi yang berperan pada sisa pertahanan tubuh kita ini yang berperannya itu pada agranulosit atau tanpa ada butiran-butiran kasar. Kaitannya tadi dengan sel kanker. Sel kanker tidak. Kalau misalnya sel kanker itu bisa menyembuhkan. Autoimunnya menyerang sel kanker. Tidak bisa menyerang sel kanker. Karena apa? Sel kanker kan sel asing. Sedangkan sel dalam tubuh kita kan sel leukosit, ya kan? Kalau sel kanker kan mutasi dari sel ini kan sel dalam tubuh kita dari faktor makanan atau faktor kebiasaan, misalnya micin, MSG yang kita gunakan. Jadi kan karena apa? Di setiap tubuh manusia itu punya sel kanker, cuma bedanya aktif atau tidak sel kanker tersebut. Jadi kalau misalnya dia menyerang, malahan kalau semakin ada sel kanker, autoimunnya menyerang, otomatis sistem kekebalan tubuhnya semakin menurun. Oke? Ada lagi? Baiklah, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Boleh. Tidak apa-apa di situ, Mbak. Oh, nak berdiri, boleh berdiri. Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran hari ini itu sistem pertahanan tubuh atau imunitas merupakan sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Imunisasi merupakan salah satu usaha manusia untuk menjadikan individu kebal terhadap penyakit. Kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari individu ke individu lainnya. Kelainan penyakit pada sistem kekebalan tubuh terdiri dari alergi, AIDS, dan autoimunitas. Kekebalan tubuh juga dapat kita jaga dapat ditingkatkan dengan memakan buah-buah. Ada lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada lagi? Oh, boleh. Udah hati aja, yuk. Jadi kesimpulannya gangguan sistem pertahanan tubuh ada 3, imunodefisiensi, autoimun, dan alergi. Suaranya? Dan tiap manusia bisa mendapatkan salah satunya, jadi kita harus bersyukur mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Tepuk tangan untuk kawannya sudah ngasih mulai. Oke. Bahwa tadi kan kita sudah ada pretest. Nah, sekarang Ibu kasih soalnya post-test. Post-testnya sudah Ibu share di grup WA kan. Nah, nanti kerjakanlah. Nah, sekarang praktik ke depan. Itu akhirnya kalian kerjakan post-testnya. Menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini 1, 2, atau 3? 1. Iya. Kalau 1 ini sebagai 1 atau 2 sebagai evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Terus juga nanti Ibu kasihkan link kalian terkait bagaimana sih pembelajaran refleksi pembelajaran akan dilakukan untuk selanjutnya. Terus untuk pertemuan selanjutnya kalian cari pertanyaan terkait sistem pertahanan tubuh yang mana kalian belum pahami atau yang belum ingin kita gali lebih dalam. Dan untuk PR-nya, karena besok minggu pertemuan selanjutnya kita belajar tentang soal-soal sistem pertahanan tubuh. Oke? Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ada pantun dikit. Jalan-jalan pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Itu. Oke? Oke, itu 10 menit, gaya kelas 10 menit. Prosesnya sudah dikirim kan? Ya. Sudah selesai? Sudah. Oke. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dulu. Ya kan? Biar berkah. Kita menutup pembelajaran pada bagian ini, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.